pagi Mbak Gusman. Selamat pagi Bu Mariana. Hallelujah. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you for the new wine you give to us. Let us sing it again. I can feel a great anointing in this place. Yes, the Holy Spirit's moving, bringing healing through God's grace. I can feel Pagi Mbak Dani. right here to make all the people of God. Oh, this is the Salam, selamat pagi Pak Musa. This is the day Pagi Pak Musa. has made. The time of freedom has arrived. The bonds of sin he comes to break away. Let's shout aloud and praise his name. Hey! New wine falling, bringing fresh anointing, filling us with overwhelming joy. All that's flowing with a great anointing to declare the power of the Lord. To declare the power of the Lord. Yes, Pagi Pak Mika. the power of the Lord. Yes. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Shalom Bu Sinai, selamat pagi. New wine falling, bringing fresh anointing, filling us with overwhelming joy. Oil that's flowing with a great anointing to declare the power of the Lord. Receive the new wine falling, bringing fresh anointing, filling us. Shalom Bapak Ibu. Shalom Abuna. Salam, Abuna. Abuna, selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar Luar biasa, biasa. Bunda. Sehat. Luar biasa. Ada haleluya? Puji Puji Tuhan. Tuhan. Selalu ada puji Tuhan, pasti ada apa Bapak Ibu? Haleluya. Oke. Mana wajah-wajahnya supaya kita bisa memberikan semangat buat yang lainnya ya. Coba wajah-wajahnya kita kasih lihat, kita kasih dadah dulu buat semuanya. Shalom. Shalom. Oke, ini dia wajah-wajah yang bersukacita dan siap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita harus positif thinking ya, harus positif thinking terus. Apapun yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita saatnya untuk bisa mulai. Mari kita sama-sama kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini di tempat kami masing-masing, entah sebelum kami beraktivitas atau kami baru saja beraktivitas, kami sama-sama sepakat untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu akan membawa kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, kebangkitan rohani, akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, pencerahan dan juga ide-ide kreatif yang baru. Kami tetap beraktivitas, kami produktif, hidup kami maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kuduskan setiap kami, berkati dan kuduskan sinyal dimanapun kami gunakan sebagai media untuk kami terkoneksi. Tidak hanya satu dengan yang lain, tetapi kami semua terkoneksi dengan hadirat Allah. Untuk itu kami mau memulai dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah demi nama Allah yang hidup, yang kami sembah Yesus Kristus, kami bersepakat dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Pujian apa yang akan kita naikkan sambil nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk di-mute. Bagi yang belum di-mute, boleh bantu mute ya supaya hasilnya enak didengar dan dilihat. Oke, Bapak Ibu, ini dia pujiannya yang pastinya selamat datang di BW. Saat ini, apapun keadaan Anda, dimanapun Anda berada, yang pastinya ya. Dan ini dia pujian kita pada pagi hari ini. Ya, masih ada yang ini. Oke. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh haleluya Tuhan, Kaulah Bapakku dan Rajaku. Biarlah hidupku selalu memuliakan Engkau, Bapa dan Rajaku. Engkaulah Bapa dan Raja kami yang kami tinggikan dan kami muliakan di setiap waktu kami. Dan biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau selalu menyenangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk melanjutkan kebangunan rohani kami agar kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau sama-sama lanjutkan kembali pembahasan kita ya. Siapkan Alkitab saudara, lalu kita mau baca. Lanjutkan di 2 Samuel pasal yang ke-24, 2 Samuel pasal 24 sekarang ya, perikop baru. Oke, kita mau baca ya Bapak Ibu. Bangkitlah pula pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba.
Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yazer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kadesh di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Oke, sampai di situ dulu. Lalu sekarang kita mau baca di 1 Tawarikh pasal 21. Kita mau lihat ayat yang ke-7. Satu Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita mau baca ya. Pendaftaran dan hukuman. Kita mau baca sekali lagi ini. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitung orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya tuanku raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 8 ya, kita tutup di sini. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, kita kembali lagi ke 2 Samuel. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sempat ada yang bingung ya. Loh, ini kok ditulisnya 2 dengan daya penulisan yang berbeda. Ya. Gak usah bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang memang ada di dalam penulisan setiap kitab-kitab. Ya. Setiap kitab-kitab itu, mengapa sih penuturan di 2 Samuel pasal 24 ayat 1 dan 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 tadi berbeda? Dan mengapa Daud memerintahkan sensus atas bangsa Israel?
Ya, kalau di 2 Samuel tadi kan dikatakan bahwa Tuhan yang menghasut Daud dan menyebabkan melakukan sensus. Sensus penghitungan jumlah pahlawan atau orang yang bisa perang. Sedangkan kalau di 1 Tawari pasal 21 itu kan ditulis iblis yang menyebabkan Daud melakukan sensus ini dan akhirnya membuat Daud jatuh dalam dosa. Jadi yang benar yang mana? Ya, dua-duanya benar. Mengapa demikian? Yang pertama nih Bapak Ibu ya. Alasan pertama, iblis tidak dapat mencobai atau menghasut Daud untuk melakukan sensus dan membuat Daud dan seluruh Israel jatuh ke dalam dosa tanpa seizin Tuhan. Loh, kok bisa begitu Abuna? Iya, karena bagaimanapun juga Allah yang mengizinkan iblis. Kok Allah mengizinkan iblis? Kita lihat kasus Ayub Bapak Ibu. Di Ayub pasal yang pertama, coba kita buka Ayub. Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal yang kedua maksud saya. Lalu ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Ayub pasal 2 ayat 4 dan 5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan kepada segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa Tuhan mengizinkan iblis, baru iblis bisa mencobai yang akan dicobainya. Nah, alasan yang kedua, di setiap zaman dan penulisan kitab tentu ada perkembangan dasar pemikiran teologis, ya, baik dalam waktu dan dalam sejarah pencatatan. Kitab 2 Samuel sampai ke pencatatan kitab 1 Tawari ini Bapak Ibu, ini mengalami rentan waktu yang cukup panjang. Yaitu kitab 2 Samuel ditulis sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Sementara para penemu dan ahli teologi dan arkeologi kitab suci, mereka sepakat bahwa 1 Tawarikh ini merupakan tulisan pasca pembuangan bangsa Israel ke Babel, yaitu sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Ya, jadi rentan waktu yang cukup jauh ini bisa kita amati ada perkembangan pemikiran teologi tentang Allah dan iblis. Di dalam penulisan 2 Samuel, penulis melihat bahwa Allah yang menyebabkan Daud jatuh ke dalam dosa sensus. Kenapa kok Allah menjadi penyebab Daud jatuh dalam dosa? Ya, karena penulis kitab di zaman itu maksudnya adalah kitab Samuel menekankan kepada kedaulatan Allah, bahwa Allah adalah faktor di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Pemikirannya seperti itu. Di pandangan teologis penulis kitab Samuel di zaman itu, di tahun 930 sebelum Masehi. Ya. Tapi dalam perkembangannya, penulis 1 Tawari melihat bahwa sekalipun benar Allah ada di balik segala sesuatu, tidak berarti ia yang harus bertanggung jawab atas dosa manusia, dosa terutama di kisah ini, dosa Daud dan Israel. Ya. Tetapi tidak mungkin dosa terjadi di luar izin Allah. Jadi gimana Abuna cara saya untuk bisa menyelaraskan ini? Ini kan kayak dilematis banget ini. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa penulis Tawarikh ini melihat bahwa sesungguhnya yang menginginkan Daud dan Israel jatuh ke dalam dosa ialah apa? Ialah iblis. Dan Allah memang mengizinkan hal itu terjadi sebagai bagian ujian terhadap Daud. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa terjadi sedikit perkembangan pandangan teologis
yang tercatat dalam kitab suci yang dimasukkan ke dalam Alkitab, baik dari kitab 2 Samuel dan 1 Tawari. Tapi bukan berarti ini kitabnya palsu, justru asli Bapak Ibu. Kita kan sudah datang ke Qumran kan, bagi yang sudah ke Qumran kemarin. Disitulah diketahui kenapa ada perbedaan pencatatan dan perkembangan teologis dari zaman dan tahun kitab Samuel dibuat dan juga penulisan catatan 1 Tawarikh dibuat. Ya, karena ditemukannya gulungan kitab asli yang disebut sebagai naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang ditemukan oleh kaum Beduin di Qumran. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Iya, masih ingat ya. Kalau yang belum sempat datang ke sana, nanti kita akan datang ke sana. Amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang paling penting ya. Yang paling penting untuk kita bisa pahami. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok Abuna tumben nih ngasih tahu ini? Ini bukan kuliah subuh ya Bapak Ibu ya, enggak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya, saya tidak tahu apakah mungkin ada orang yang mulai berani menguji Bapak Ibu atau misalnya ngetes Bapak Ibu bisa jawab ya, punya jawabannya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak niat benar ya, tapi niatnya hanya menjatuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu, pesan Roh Kudus hari ini, hati-hati dengan orang-orang yang mau menguji Bapak Ibu. Ya, setiap kehidupan kita itu selalu ada ujian. Baik ujian kepada diri sendiri maupun kepada dari orang yang disebabkan oleh orang lain. Diri sendiri itu apa? Di dalam diri kita tuh selalu ada faktor di mana ada ruang untuk kita itu teruji sebagai orang percaya yang kita dalam minggu ini tuh untuk menjadi pribadi yang lebih dari biasanya. Ya kan? Ingat, suami yang lebih dari biasanya dan tentunya lebih baik, lebih benar ya, lebih sayang, pokoknya lebih baik. Istri juga demikian, mertua menantu juga demikian, pengusaha juga demikian, yang beda dari biasanya. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih cermat, lebih kreatif, lebih mapan, lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, tentu proses ini akan membawa kepada tahap berikutnya, yaitu pengujian diri. Jadi di dalam diri kita juga ada ruang di mana apakah kita teruji oleh setiap hal? Kenapa Allah suka menguji? Untuk beberapa hal bukan Allah suka menguji, tetapi Allah berdaulat. Kalau Anda bertanya, emang apa sih hubungannya dengan sensus? Sensus kan nggak ada masalah. Apa dosanya sensus? Kenapa sensus jadi dipandang berdosa? Karena untuk tradisi Yahudi Bapak Ibu, tindakan ini tuh dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana atau bahkan berdosa. Saya bicara dari sudut pandang tradisi Yahudi di zaman Daud. Kenapa? Karena satu, Daud kan orang Yahudi dan Israel adalah bangsa Yahudi. Karena menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada kekuatan manusia daripada Tuhan. Apa maksudnya Abuna? Maksudnya begini. Katakanlah kalau kita bukan ngitung sensus. Kita ngitung harta kita deh. Simpenan saya untuk minggu ini sekian. Wah, ini kayaknya nggak cukup ini. Buat beli ini, buat kebutuhan ini, buat perkembangan ini. Logika kita kan akan bicara kan. Bicara mengenai relevansi angka, bicara mengenai kemampuan kita untuk memetakan bahwa ini nggak bisa nih. Bapak Ibu, kalau kita nggak hati-hati, wah itu makanan iblis banget. Dia akan menghancurkan saudara dan saya. Dia akan apa? Dia akan meletakkan sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa mana Tuhanmu? Yang membuat mulut kita, aduh Tuhan, ikut Tuhan kok kayak begini sih? Mendingan kayak dulu deh. Nggak terlalu dekat sama Tuhan, tapi kayaknya uang gampang. Sekarang ikut makin dekat sama Tuhan kayaknya makin sulit. Saudara, ini adalah ujian terhadap kesetiaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kita jadikan sebagai tidak hanya teladan, tetapi Tuhan, juru selamat, guru, dan juga pribadi yang kita andalkan. Adalah ketika Ketika ujian terhadap kenyataan itu dihadapkan di depan kita. Kita masih nggak menjadi pribadi yang
Belum apa-apa langsung stres. Dan iblis suka banget itu membuat kita stres. Kalau kita stres, itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita itu jadi makanannya iblis. Dia akan membuat kita semakin tertekan dan semakin mengintimidasi kita. Akhirnya iman kita yang sudah makin bertumbuh dibuat semakin kecil. Mau ke dokter, gimana mau ke dokter? Simpanan kita nggak seberapa banyak kok. Akhirnya antara iman terhadap Tuhan dan iman percaya bahwa rencana Tuhan sedang dijalankan dengan kenyataan bahwa ke dokter nggak ada biaya, ini menjadi nggak relevan. Akhirnya apa? Kita mengambil kesimpulan, mana Tuhan? Percuma kita begini. Gitu. Ini biasa terjadi di setiap kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penghitungan sensus itu ketika kita menghitung kekuatan kita. Ya, ini adalah sebuah metafora. Kita petakan kekuatan kita petakan warisan kita petakan modal kita petakan jumlah kita. Wah, ini kayaknya nggak sesuai. Wah, bikin malu. Udah deh, tutup aja lah, percuma. Karena nggak ada hasilnya yang memadai, percuma. Padahal apa yang sedang kita alami sekarang ini dengan jumlah yang sedikit, baik itu jumlah orangnya, jumlah keuntungannya, jumlah modalnya, jumlah kapasitas dan kekuatannya, bukan berarti menunjukkan kita akan gagal, kita akan miskin, kita akan kere, kita akan bangkrut, kita nggak punya masa depan. Karena iblis juga ingin menjatuhkan kita dalam hal kesombongan. Ketika kita menghitung, lalu kita menganggap, aman lah sudah. Aman. Buat anak-anak kita aman. Nanti besar, sudah aman. Tenang aja. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita melupakan faktor Tuhan. Kita tuh aman di dalam tangan Tuhan, bukan aman di dalam deposito kita dan warisan kita atau simpanan kita di bank. Siapa sih yang gak butuh uang? Semua butuh uang kok. Siapa sih yang gak butuh kaya? Semua juga pengen kaya. Siapa sih yang gak butuh jabatan dipromosikan? Semua juga pengen dipromosikan. Tapi itu semua keinginan-keinginan dunia, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Tuhan anti dengan segala keinginan kita. Tapi kalau misalnya keinginan kita itu membuat kita menjadi menghitung kekuatan kita dan kita tidak memperhitungkan kekuatan Tuhan, akhirnya Tuhan gak kelihatan kekuatannya. Kita mengukur kekuatan Tuhan atas kekuatan kita, gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita diberkati, kekuatan Tuhan ada. Justru Bapak Ibu sekalian, kekuatan Tuhan itu akan nyata ketika kita tuh benar-benar lagi ibaratnya kekurangan. Kekurangan orang. Kekurangan uang. Kekurangan kesempatan. Kekurangan peluang. Disitulah apakah kita mau tetap teguh dan percaya bahwa kita punya Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah sekali menuduh dan menghakimi orang lain. Menghakimi anak-anak kita, menghakimi menantu kita, menghakimi mertua kita, menghakimi orang yang kerja sama kita, menghakimi orang yang membantu kita pelayanan. Baik yang dipimpin sudah menghakimi, gagal ini yang mimpin kita, mana? Begini-gini aja. Oh Bapak Ibu, kita berdosa. Orang yang memimpin Anda itu dipimpin oleh Tuhan yang dia percaya dan dia sembah loh. Ketika Anda menghakimi dan menilai dia gagal, Anda sedang mengatakan Tuhan engkau gagal atas hidup dia. Supaya kita tidak menjadi orang yang mengecil artikan apa yang sudah menjadi kepercayaan Tuhan atas anak-anak kita, atas karyawan-karyawan kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya hari ini Roh Kudus menyingkapkan ini. Barangkali ada di antara kita yang mungkin baru saja menghitung-hitung, waduh, ini tabungan berkurang nih.
Lalu kita mulai lemah imannya, ribut sama pasangan kita, atau mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kemarin sih kamu beli itu kan nggak perlu beli apa segala macam. Padahal sebenarnya apa? Itu juga diizinkan Tuhan untuk beli. Ingat Bapak Ibu, orang percaya itu incaran iblis. Dia akan cari apa saja untuk menjatuhkan saudara dan saya. Atau mungkin ada yang baru saja menghitung, aman sudah nih, bisa kita. Gak usah khawatir. Kita menjadi sombong. Seakan-akan kita yang memastikan kehidupan orang banyak. Bukan. Kita aja dipastikan oleh Tuhan kok Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan Abuna? Yang harus dilakukan adalah memiliki self-awareness. Apa itu self-awareness? Kepekaan dalam diri kita sendiri. Seperti yang Daud alami. Daud menyatakan penyesalannya kepada Tuhan. Daud tidak mempermasalahkan apakah ini Tuhan yang membuat dia melakukan kesalahan ataukah iblis. Sama dengan kita hari ini. Kita tidak perlulah mempermasalahkan ini yang benar yang mana nih. Masa Tuhan begini. Itu nggak terlalu esensial Bapak Ibu. Yang esensial adalah hidup kita ini mengalami perubahan atau enggak. Mengalami pertumbuhan atau enggak. Makanya seperti yang saya bilang kemarin kan. Terkadang kita terjebak dengan tema-tema yang ujung-ujungnya selalu bersyukur, nanti diberkati. Tetap teguh. Tapi nggak ada perubahan apa-apa. Firman Tuhan dibaca, tapi disimpulkan dengan kesimpulan sendiri. Padahal yang harus kita singkapkan adalah makna teologis baik secara arkeologis ataupun historis, tapi juga bicara mengenai yang Roh Kudus buka. Seperti hari ini. Ada banyak orang membiasakan diri menghitung hartanya. Itu metafora dari sensus. Menghitung harta. Wah, harta saya udah berkurang nih, apa segala macam. Emang kenapa kalau berkurang? Emang Tuhan gak sanggup memelihara saudara dan saya? Coba itu perlu dipertanyakan kalau dalam diri kita. Berani gak kita tanya? Ketika berkurang, tidak seperti dulu lagi, masihkah saudara tuh percaya bahwa Tuhan memelihara saudara? Atau saudara melihat Tuhan melihara saudara itu seperti yang kata pendeta sana ngomong. Oh, kalau diberkati berlimpah-limpah itu pemeliharaan Tuhan. Itu bukan pemeliharaan Tuhan. Justru Tuhan pelihara pada saat kita itu sedang membutuhkan pemeliharaan Bapak Ibu. Bukan karena kita menghitung harta tabungan kita yang aman sampai berapa tahun kemudian. Makanya Daud merasa, saya salah Tuhan, saya salah. Bukan menghitung berapa banyak yang bisa perang sama saya ini sebenarnya. Karena dia pun bisa menang dari setiap kemenangan dan peperangan itu bukan karena faktor berapa orang yang jago perang. Bukan. Tapi apa? Bersama dengan Tuhan ia mampu memenangi setiap pertempuran. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada. Kita sadari. Hari ini kita belajar self-awareness. Kepekaan diri sendiri. Kalau memang selama ini, kalau memang baru-baru ini kita mulai resah, gelisah, pusing. Karena keadaan kita kok gak seperti dulu lagi ya. Kekuatan saya kok beda ya. Gak seperti dulu lagi. Coba dulu waktu saya masih muda begini. Bapak Ibu, Roh Kudus sedang memperhatikan saudara dan saya. Jangan hidup dalam penyesalan yang berlarut-larut. Jangan hidup dalam perhitungan tentang harta dunia ini. Karena bukan dari apa yang kita mampu kita kumpulkan dan kita pertahankan. Tetapi dari pemeliharaan Tuhan yang membuat kita mampu terpelihara dan bertahan. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Yakinlah bahwa tangan Tuhan sanggup menyuapi engkau sehingga engkau tidak kelaparan. Engkau tidak dibuatnya dan biarkannya berhutang.
Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kebangkrutan terjadi tiba-tiba. Kalaupun engkau sedang mengalami kebangkrutan saat ini, kalaupun engkau sedang mengalami kehidupan yang jauh dari yang biasanya, itu karena Tuhan rindu kepada saudara. Karena Tuhan ingin bahwa saudara datang kepada Dia dan kembali mengandalkan Tuhan lebih dari apa yang pernah saudara lakukan. Karena Ia mengasihi saudara dan saya. Karena Roh Kudus memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sepakat berhenti menghitung kekuatan kita. Kita mau sepakat berhenti mengukur kekuatan kita. Bukan berarti tanpa perhitungan. Tetapi jangan sampai hati kita dan pikiran kita condong dari cara kita mengukur kekuatan kita. Sebab orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan, kekuatannya hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus saja. Dialah yang menjadi gunung batu saudara dan saya. Dialah yang akan mampu mengangkat saudara dan saya hari demi hari menjadi kepala bukan ekor. Mengisi lumbung-lumbung pemeliharaanmu dengan tepat, dengan matang, dan waktunya tepat. Jauhkanlah dari kita semua kecemasan dan kekhawatiran. Dan marilah kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus yang pernah mengizinkan engkau berkecukupan, Tuhan Yesus yang sama juga yang tetap menolong saudara dan saya tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong dan terus menolong dan tetap menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan tuntunan daripadanya melalui Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan saudara dan saya. Dan tetaplah yakin dan percaya, Ia sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Apapun keadaanmu saat ini, dan bagaimanapun keadaannya kemarin, dan seperti apapun keadaannya esok, kiranya kita tetap percaya tangan Tuhan sanggup memberikan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya engkau diberkati dengan berkat jasmani, berkat materi, berkat kesembuhan, damai sejahtera, kekuatan, kebangkitan iman. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian terkasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Abuna. Terima kasih Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda. Kita mau sapa dulu Bu Teresiali ya. Shalom Bu Teresiali. Kami mohon maaf tidak bisa hadir di rumah duka waktu Pak Yongki. Ini Bu Teresiali, istri dari sahabat kita Pak Yongki, Bapak Ibu, yang beberapa hari lalu dipanggil Tuhan. Yang selama ini Pak Yongki selalu di tempat tidur dan kasih salam-salam dulu. Pak Yongki dan Bu Teresiali beserta Pak Martin bersama saya itu memiliki cerita sendiri ketika kami datang ke Holy Land. Itu adalah kali pertama pelayanan saya datang ke Holy Land bersama dengan Bu Teresiali dan Pak Yongki. Itu adalah hal yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita mau kasih shalom dan katakan penghiburan untuk Bu Teresiali ya. Shalom Bu, penghiburan untuk Ibu dan seluruh keluarga. Tuhan Ya, berikan penghiburan buat ibu dan keluarga. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Kita semua. kita mau doakan Bu Teresia ya Bu. Pak ya, kita mau arahkan tangan, kita mau doakan sebentar ya, kita berdoa. Kami bersepakat ya Tuhan, bahwa Engkau yang berdaulat atas kehidupan setiap orang percaya. Kami pun juga bersepakat bahwa saat ini Bu Teresiali tidak sendirian, karena Pak Yongki sudah kembali ke rumah Bapa dan sudah kembali sembuh seperti sedia kala.
Pak Yongki sudah kembali kepada tubuhnya yang sempurna di dalam kehidupan manusia ilahinya. Bu Teresiali tidak pernah sendirian karena penghiburan Roh Kudus tetap ada dalam kehidupannya. Amin. Dan setiap pelayanan Bu Teresiali sebagai istri yang melayani suami, ibu yang juga memelihara anak-anak, juga pelayanan Pak Martin sebagai anak dan juga Bu Nate sebagai menantu dan seluruh keluarga adalah pelayanan yang akan menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam iman dan teladan bagi setiap orang yang mendengar kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau Bu Teresiali dengan penghiburan dan juga sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Sebab cara Tuhan untuk menghibur dan juga memelihara adalah cara yang berbeda dari dunia ini. Dan percayalah engkau tidak akan pernah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman atas ucapan dan doa-doanya. Amin. Amin. Pak Yongki sudah dimakamkan kemarin. Iya, sudah tutup peti. Maaf ya Bu, saya masih di Sorong. Dimakamkan Ya. kemarin. Ya, tapi kami semua doa kami menyertai selalu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai. Oh, iya Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok ya pagi ya. Kita lanjutkan, ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Masih ada lanjutannya. Oke. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan Makasih ya, kasih Jangan kasih kendor. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Terima kasih ya Bunda Buni. Sama-sama, Budi. semuanya. Terima kasih Terima Abu kasih, Bapak Nabuni. Terima kasih Bapak Ibu Shalom. semuanya. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bye. Bye. Makasih ya Bunda. Ya, Terima kasih Bu. Abuna. Terima kasih Abuni. Sama-sama. Sama-sama. Izin sign out ya. Dadah. Ya.